Indonesia menduduki posisi keempat penduduk terpadat di dunia, dengan populasi sebesar 270 juta jiwa dan memiliki pertumbuhan populasi sebesar 1,49% menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2020. Bersama dengan populasi yang terus meningkat, maka konsumsi bahan pangan akan meningkat juga. Hal ini berpengaruh terhadap jumlah sampah yang dihasilkan. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan bahwasannya sampah yang dihasilkan oleh Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar 67,8 ton, yang artinya Indonesia setiap hari menghasilkan sampah sebesar 185.753 ton sampah. Dan jika dibagi dengan jumlah penduduk, maka setiap orang di Indonesia membuang sampah sebesar 0,68 kg per hari. Hal yang lebih mengejutkan adalah data dari sistem SIPSN menunjukkan bahwasannya komposisi sampah yang mendominasi di tempat pengolahan sampah sebesar 44,3% adalah sampah sisa makanan. Serta jika berdasarkan sumbernya, rumah tangga menjadi penyumbang sampah terbesar, yaitu 38,3%. Pangan yang sejatinya merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan menjadi penyumbang terbesar sampah yang ada di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan hanya berfokus pada aspek ketersediaannya, namun tidak berpikir pada akibat yang timbul dari kehilangan pangan atau food loss dan bahan panganan terbuang atau food waste. Data yang dikeluarkan FAO menunjukkan bahwa 1/3 total makanan yang dihasilkan akan terbuang dengan angka mencapai 1,3 miliar ton, yang mana kehilangan pangan tersebut 10% dari proses produksi, 1% tahap pengolahan, 6% tahap pemasaran, dan sisanya 87% berasal dari tahap konsumsi. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua untuk penghasil food waste terbesar setelah Arab Saudi, dengan rincian angka kehilangan bahan pangan sebesar 300 kg per kapita per tahun. Tingginya angka food waste tersebut akan berdampak pada tumpukan sampah sisa makanan di tempat pembuangan sampah, yang dapat menimbulkan masalah lingkungan, kesehatan, dan efek rumah kaca. Beberapa solusi dalam penanganan limbah sisa makanan salah satunya dengan biokonveksi menggunakan larva black soldier fly atau maggot BSF. Maggot BSF merupakan larva yang didapatkan dari lalat jenis black soldier fly dengan nama lain Hermesia illucens, yang memiliki ciri-ciri badan berwarna hitam dan pada kaki berwarna strip putih. Metode biokonveksi menggunakan maggot BSF dapat menjadi solusi untuk mengolah sampah sisa makanan yang dihasilkan untuk diubah menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Sampah sisa makanan yang menumpuk dalam waktu lama dan mengalami pembusukan alam berakibat pada timbulnya bau yang tidak sedap serta memproduksi gas CH4 sebagai gas rumah kaca. Gas CH4 atau metana ini memiliki dampak 21 kali lebih berbahaya daripada gas CO2. Dengan kemampuan maggot BSF yang dapat mengkonsumsi sampah sisa makanan 5 kali bobot tubuhnya, maka TPS atau TPA tidak akan merasa sulit dalam pengolahan sampah. Bahkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah dan kawan-kawan tahun 2020 membuktikan bahwa maggot BSF telah berkontribusi dalam pengolahan sampah dapur sebesar 12 ton sepanjang tahun 2019 dan meningkat 33,1 ton per Agustus 2020. Maggot BSF juga memiliki potensi sebagai bahan pakan ternak ataupun ikan karena memiliki nilai nutrisi yang tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi suatu hal yang menarik dalam sistem pengolahan sampah akibat food waste. Kesimpulannya adalah, dengan menggabungkan sistem pengolahan sampah dengan budidaya maggot BSF akan menghasilkan suatu sinergi di mana sampah rumah tangga yang terbuang akan digunakan sebagai pakan bagi maggot BSF. Setelahnya, maggot BSF ini akan menjadi bahan pakan bagi ternak yang memiliki nilai nutrisi tinggi dan nilai ekonomis juga tentunya.